Saya sudah deklarasikan haram milih presiden munafik. Ya, saya sudah 2019 wajib ganti presiden. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 9, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kembali saya akan mengulas sebuah rekam jejak daripada Sugi Nur pada saat dia diberi kesempatan untuk kemudian berbicara di atas podium. Ini masa-masa di mana kampanye, ya. Dia pun menyampaikan sesuatu yang memang ini mengambil posisi berhadapan-hadapan dengan rezim sejak awal di hadapan tokoh-tokoh nasional seperti Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, ya banyak juga di situ tokoh-tokoh ustadz, ya ada tokoh-tokoh ulama, mungkin bahkan juga mungkin habaib ada di tempat itu, dan dia pun kemudian berpidato. Dia malah menyebut bahwa jauh sebelum, ya katanya Pak Prabowo ini didukung oleh hasil ijtima ulama, ya karena dia juga katanya hadir di ijtima ulama pada waktu itu, ya dia sudah menyampaikan dan sering menyampaikan kepada publik, ya di mana-mana katanya bahwa haram memilih, ya pemimpin atau presiden munafik. Dia mengatakan begitu jauh-jauh, katanya jauh hari sebelumnya, sebelum ada ijtima ulama itu yang kemudian menjatuhkan dukungan terhadap Prabowo Subianto pada waktu itu, ya di Pilpres beberapa tahun yang lalu yang berpasangan dengan Sandiaga Uno. Ya Sugi Nur katanya sudah menyampaikan haram memilih pemimpin munafik, presiden munafik, dan bahkan wajib ganti presiden 2019. Ini salah satu dari sekian rekam jejak Sugi Nur yang berbicara di depan para tokoh-tokoh, ya sehingga nampaklah jika kemudian hari ini kita tahu kenapa Sugi Nur, ya ketika ada orang yang bernama Bambantri itu kemudian dia begitu bersemangat untuk kemudian mencarinya. Ketika melihat Bambantri mengupas ijazah palsu Pak Jokowi, wah dia pun penasaran dan mencari, ya siapa orang ini, yang kemudian akhirnya dia menemukannya, membiayainya, ya kasih keluar uang jutaan rupiah untuk menghadirkan di podcast, lalu kemudian dipandunya untuk bermubahalah, ya yang berujung pada dia pun ditahan dan disidang. Nah, kalau kita chat ke belakang nampak karena memang dari awal dia dulu sudah berkuar-kuar mau ganti presiden, haram pilih pemimpin munafik menurutnya. Nah, ternyata lalu kemudian hingga hari ini kita bisa melihat sendiri dia yang kemudian menjadi pesakitan di ruang sidang, ya. Kita tentu ya melihat bahwa memang riwayat dan jejak Sugi Nur ini betul-betul ya selalu menyerang rezim Pak Jokowi. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak dulu bagaimana ketika beliau ini kemudian berpidato di depan para tokoh, ya di depan Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, dan tokoh nasional lainnya. Mari kita simak. Ulama-ulama, habaib, mudah-mudahan istiqomah. Amin. Kalau diundang ke istana jangan mau. Karena pengalaman kami, pengamatan kami, macannya Allah, singanya Allah begitu diundang ke istana keluarnya jadi cebong. Semua yang sangat adimi. Wabil khusus sahibul karomah wal mauna, Bapak Presiden Indonesia yaitu Bapak Prabowo dan wakilnya Mas Sandiaga Uno. Bagi saya secara hakul yakin beliau sudah presiden, ya. Kemudian Bapak Ibu semuanya calon penghuni surga semuanya. Saya dikasih waktu 5 menit, ya, maksimal 10 menit. Jadi gini, Pak Prabowo, Mas Sandiaga Uno, umat saksinya, rakyat saksinya. Jauh sebelum Pak Prabowo terlahir dari hasil ijtima ulama kemarin, kebetulan saya hadir 3 hari juga di situ. Jauh sebelum nama Pak Prabowo hadir, saya sudah deklarasikan haram milih presiden munafik. Ya, saya sudah 2019 wajib ganti presiden. Ya, sampai pesantren saya didatangi Mabes Polri dari Jakarta datang, ditemani Polda, Polsek, Polres,
polsek di Palu datang ke pesantren, rame-rame rombongan. Saya kira mau nangkap saya, ternyata ngasih uang, ngasih bantuan. Alhamdulillah saya tolak. Insya Allah. Baik, jadi memuji-muji Pak Prabowo itu bukan karena ada Pak Prabowo di sini. Jauh sebelum ada beliau, di mata saya rezim ini dolim, rezim ini munafik, rezim ini pengecut. Ini Quran bukan? Oh, bukan ya. Masya Allah. Nah, jadi gitu. Memang 2019 kalau Anda tanya ke saya, hukumnya wajib, bukan sunnah. Wajib ganti presiden. Siapa gantinya? Ijtima ulama sudah melahirkan nama, yaitu Pak Prabowo. Jadi selama saya jadi manusia, saya golput. Insya Allah 2019 ini saya tidak golput. Saya akan pilih Pak Prabowo. Ya, bukan karena Pak Prabowo-nya, tapi karena ada ijtima ulama di belakang beliau. Terus kemudian yang kedua, ini saya konsep biar saya nggak lupa. Kalau di Al-Quran ada kalimat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, berulang-ulang Allah menanyakan nikmat Tuhan yang manakah yang kalian dustakan. Maka sebenarnya nggak perlu S3, gelar dokter macam-macam untuk melihat bahwa rezim ini memang bobrok. Kedustaan mana lagi yang kalian dustakan? Kemunafikan mana lagi yang kalian dustakan? Kalau Anda bilang ini rezim baik, presiden baik, negara baik, berarti Anda kebanyakan nonton Metro TV. Benar, berarti Anda cebong, berarti Anda khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Mau minta dalil berapa? Teramat bobrok rezim ini, saudaraku. Nggak cukup waktunya kalau mau dibahas masalah. Saya rasa itu kalau memang terjadi pemalsuan ya, saya rasa bukan pada waktu itu. Waktu saat sekarang beliau menjabat jadi presiden, mencalonkan diri jadi presiden, dibutuhkan jasa ini SMA minimalkan sederajat. Mungkin saat ini seandainya terjadi pemalsuan itu buat saya bukan S2 persepsi saudara. Betul. Nah, tadi makanya ini kan saya tanya, kalau orang nggak punya nggak lulus SD, apa bisa masuk SMP? Apalagi SMP 1, SMP favorit setahu saya. Jadi ini jadi dasar saya ringkas pertanyaan.